Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Biokimia Indralaya. Di sini kami akan membahas mengenai struktur protein. Perkenalkan, nama saya Oktaya Humairoh. Perkenalkan, nama saya Anggela. Perkenalkan, nama saya Suri Handayani dengan NIM 06091282126031. Saya Salsabila Anfinka. Tujuan dari pembahasan video kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam peranan struktur protein. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dari protein. Protein dalam menjalankan fungsinya harus tersusun secara sempurna ke dalam beberapa struktur yang kompleks yang merupakan kumpulan dari beberapa asam amino. Asam amino yang tersusun dari gugus karboksil dan gugus amina dan rantai sampingnya yang berupa monomer atau suatu unsur dasar yang membentuk molekul yang lebih kompleks, yaitu protein sebagai polimernya. Bentuk protein setidaknya ada 4 bentuk, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur yang pertama adalah struktur primer protein. Bentuk primer protein adalah bentuk protein yang paling sederhana, hanya merupakan suatu rangkaian atau deretan asam amino yang berikatan satu sama lain. Struktur primer protein penting untuk dipahami karena saat akan mempelajari penyakit genetik yang terjadi akibat urutan asam amino yang tidak normal pada protein. Rangkaian asam amino pada struktur primer biasa juga dituliskan atau diilustrasikan dalam bentuk 3 huruf ataupun 1 huruf sebagai representasi setiap asam amino penyusunnya. Pada susunan kompleks protein, terdapat ikatan sebagai pengikat tiap asam amino yang satu dengan yang lainnya. Pada struktur primer ini, asam amino satu dan yang lainnya berikatan melalui ikatan peptida yang merupakan suatu ikatan kovalen. Ikatan peptida ini menyambungkan antara terminal ujung gugus karboksil dari asam amino yang satu ke terminal ujung asam amino yang lainnya, dan begitu juga seterusnya. Umumnya, deretan asam amino dalam ikatan ini dibaca dari N-terminal ke C-terminal. Ikatan antara dua asam amino atau lebih biasanya disebut dengan peptida, dan kumpulan dari peptida disebut polipeptida yang terdiri lebih dari 50 asam amino. Polipeptida yang tersusun atas banyak asam amino inilah yang disebut dengan protein. Dalam ikatan peptida yang terjadi antara asam amino yang satu dengan yang lainnya, nama tiap asam amino ini diistilahkan dengan residu. Adapun beberapa karakter dari ikatan peptida ini adalah yang pertama, partial double bond karakter atau berbentuk kaku, dan yang kedua berbentuk transfiguration, dan yang terakhir tidak memiliki muatan tapi bersifat polar. Struktur yang selanjutnya adalah struktur sekunder protein. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa terdapat double bond atau ikatan rangkap. Ternyata juga terdapat single bond atau ikatan tunggal yang berguna untuk mampu berotasi, sehingga bentuk strukturnya dapat bertransformasi dari bentuk linear ke beberapa bentuk lainnya, seperti alpha helix, beta sheet, dan beta turn atau beta band. Nah, bentuk reguler dari alpha helix, beta sheet, dan beta band inilah bentuk umum dari struktur sekunder protein. Pada struktur sekunder ini yang berperan penting untuk menstabilkannya adalah ikatan hidrogen. Bentuk pertama adalah alpha helix. Alpha helix merupakan bentuk yang paling umum pada struktur sekunder ini. Bentuk ini merupakan suatu bentuk yang terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian rangka utama atau pada bagian dalam dan rantai samping atau R grupnya di bagian luar rangkanya, seperti yang ditampilkan ini. Setiap asam amino pada bentuk ini berikatan dengan hidrogen dari gugus N-H asam amino ke gugus C-O asam amino yang lainnya. Ikatan inilah yang membentuk alpha helix. Bentuk struktur sekunder yang selanjutnya adalah beta sheet. Pada bentuk ini semua komponen dari ikatan peptida berpartisipasi pada ikatan hidrogen yang dapat membuat dua bentuk, yaitu bisa berbentuk paralel dan antiparalel. Bentuk selanjutnya adalah beta turn atau beta band.
Apabila kita memperhatikan struktur ini secara 3 dimensi, maka kita akan melihat bentuk protein yang begitu padat. Bentuk padat yang membentuk ini disebabkan karena protein mampu untuk membentuk lengkungan pada struktur, khususnya pada bagian permukaan. Beta-turn distabilkan oleh formasi ikatan hidrogen antara residu pertama dan residu terakhir. Kita masuk ke struktur tersier protein. Bentuk tersier pada protein merupakan hasil interaksi antara residu pada struktur primer pada rantai polipeptida. Terdapat 4 jenis interaksi yang terjadi antara residu yang membentuk struktur tersier protein, yaitu yang pertama, interaksi hidrofobik. Umumnya protein di dalam tubuh kita berada di lingkungan yang berair, sehingga efek dari lingkungan ini mempengaruhi bentuk protein. Ada 2 jenis efek yang terjadi akibat kondisi ini, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik diambil dari kata hidro dan fobik. Hidro yang artinya air, dan fobik yang artinya takut atau benci. Intinya adalah menjauh dari air. Pada sifat ini, seperti valin dan leucin, cenderung berada di dalam struktur protein. Hidrofilik cenderung berada di permukaan air, seperti lisin dan aspartate, akan cenderung di luar permukaan protein, sehingga membentuk hidrofilik surface. Yang kedua, ikatan disulfida merupakan suatu ikatan kovalen yang terjadi akibat interaksi antara 2 residu cysteine yang memiliki SH, kemudian membentuk satu residu cysteine. Ikatan ini membantu menstabilkan bentuk 3 dimensi dari protein, utamanya melindungi dari denaturasi protein pada bagian ekstraseluler environment. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Ikatan yang terjadi pada asam amino yang bersifat polar dan hidrofilik dengan molekul air pada bagian permukaan protein. Dan yang terakhir, ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antara asam amino yang bermuatan negatif dengan yang bermuatan positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kuartener. Umumnya protein yang kompleks mengandung 2 atau lebih polipeptida. Nah, pada struktur kuartener ini membahas mengenai interaksi antara polipeptida tersebut. Setiap polipeptida ini disebut dengan subunit. Setiap subunit yang satu dan yang lainnya berinteraksi melalui interaksi non-kovalen. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah struktur protein kompleks itu ada 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer merupakan rangkaian dari asam amino, memiliki ikatan peptida sebagai pengikat asam amino yang satu dengan yang lainnya. Karakter struktur primer adalah partial double bond, transfigurasi, dan lancar tapi memiliki polaritas. Kemudian struktur sekunder itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu alpha helix, beta sheet, dan beta turn, yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur tersier ada 4 jenis. Ada interaksi hidrofobik, ada ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ion. Baiklah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai struktur protein dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.